Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Preti Purnamasari, NPM A1F021047. Baiklah, di sini saya akan melakukan praktikum fisika dasar yang berjudul viskositas. Oke, tujuan praktikum kita kali ini yaitu 1. Mengajukan pertanyaan berkaitan dengan hipotesis atau dugaan hasil percobaan viskositas. 2. Menentukan alat dan bahan yang digunakan pada percobaan viskositas. 3. Mengetahui fungsi cara menggunakan alat pada percobaan viskositas. 4. Menentukan langkah kerja pada percobaan viskositas. 5. Menyusun atau melengkapi tabel hasil percobaan viskositas. 6. Menafsirkan besaran yang berpengaruh pada viskositas. 7. Menghubungkan hasil-hasil percobaan viskositas dengan teorinya. 8. Membuat kesimpulan dari hasil percobaan viskositas. 9. Mengemukakan hasil pengamatan yang mungkin terjadi jika besaran yang berpengaruh pada percobaan viskositas. Oke, alat dan bahan yang digunakan dalam praktikum kali ini yaitu 1. Timbangan. 2. Botol 600 ml. 3. Benang. 4. 3 buah kelereng. 5. Gunting. 6. Mistar. 7. 1 buah pisau kecil. 8. 1 buah sendok. 9. Stopwatch. 10. Menjelaskan konsep yang benar untuk menjelaskan hal yang terjadi berkaitan dengan viskositas. Masuk ke langkah kerja. Pertama, timbang terlebih dahulu botol, lalu catat hasilnya, lalu amati hasilnya, dan hasil yang didapatkan yaitu 10 gram. Setelah itu, tambahkan air ke dalam botol sebanyak 500 ml. Setelah itu ukur menggunakan mistar dan potong botol 1 cm di atas ketinggian air. Setelah selesai dipotong, didapatkan seperti ini. Lalu lakukan hal yang sama dengan 2 botol lainnya dan dimasukkan minyak dan sabun. Lalu lakukan hal yang sama di 2 botol lainnya. Setelah itu, masukkan minyak ke dalam botol, lalu timbang masanya, yaitu 500 gram. Setelah itu, timbang juga sabun cuci piringnya dengan massa yang sama, yaitu 500 gram. Setelah itu, kita ukur ketinggian air, minyak, dan sabun cuci piring. Pertama, kita ukur ketinggian air, didapatkan 15,5 cm. Setelah itu, untuk minyak, didapatkan juga ketinggian 15,5 cm. Selanjutnya, pada sabun cuci piring, didapatkan hasil yaitu 15,5 cm. Jangan lupa ukur diameter kelereng menggunakan bantuan benang. Seperti ini. Dan diukur menggunakan penggaris. Didapatkan diameter kelereng yaitu 6 cm. Baik, kita masuk ke percobaan pertama yaitu 1. Pada air,
Didapatkan hasil yaitu 0,36 detik. Keluarkan kelereng pada air tanpa mengurangi massa airnya. Lalu, setelah itu lakukan percobaan kedua, masih menggunakan air, dan catat hasilnya menggunakan stopwatch. Didapatkan hasil yaitu 0,42 detik. Setelah itu, keluarkan lagi kelereng. Lalu lakukan percobaan ketiga. Dan jangan lupa catat hasilnya menggunakan stopwatch. Didapatkan hasil yaitu 0,43 detik. Setelah percobaan menggunakan air, selanjutnya kita akan melakukan 3 kali percobaan menggunakan minyak. Percobaan pertama. Masukkan kelereng ke dalam minyak dan catat hasilnya menggunakan stopwatch. Didapatkan hasil yaitu 0,21 detik. Keluarkan kelereng, lalu lakukan percobaan kedua tanpa mengurangi massanya. Lakukan percobaan kedua dan catat hasilnya menggunakan stopwatch. Didapatkan hasil 0,21 detik. Setelah itu, keluarkan kelereng, lalu lakukan percobaan ketiga tanpa mengurangi massa minyaknya. Dan jangan lupa catat hasilnya menggunakan stopwatch. Didapatkan hasil yaitu 0,48 detik. Setelah itu, lakukan percobaan ketiga dengan 3 kali percobaan pada sabun cuci piring. Percobaan pertama, dan jangan lupa catat hasilnya menggunakan stopwatch. Didapatkan hasil yaitu 1,50 detik. Percobaan kedua, keluarkan terlebih dahulu kelereng tanpa mengurangi massa sabun cuci piring. Lalu lakukan percobaan kedua dan jangan lupa catat hasilnya menggunakan stopwatch. Dan hasil yang didapatkan yaitu 1,41 detik. Percobaan ketiga, keluarkan terlebih dahulu kelereng di dalam sabun cuci piring tanpa mengurangi massanya. Lalu setelah itu lakukan percobaan ketiga dan jangan lupa catat hasilnya menggunakan stopwatch. Dan didapatkan hasil yaitu 1,67 detik. Baik, itulah hasil percobaan dari praktikum fisika dasar yang berjudul viskositas. Sedikit catatan, 1 gram sama dengan 1 mili. 5. Lengkapi tabel pengamatan berikut. Tabel 8.1 hasil pengamatan viskositas pada air dengan ralat mutlak 8,43, ralat nisbi 1,12% dan ketelitian 98,88%. Untuk tabel 8.2 yaitu hasil percobaan viskositas pada minyak. Didapat ralat mutlak 0,81, ralat nisbi 2,7
7% dan ketelitian 97,3%. Serta tabel 8.3 hasil percobaan viskositas pada sabun cuci piring. Didapat ralat mutlak 5,83%, ralat nisbi 3,38%, ketelitian 96,17%. Oke, kita masuk ke lampiran ralat. Ralat di percobaan ini ada 3, yaitu dapat kita lihat pada tabel 8.1, ralat untuk air, 8.2, ralat untuk minyak goreng, 8.3, ralat untuk sabun cuci piring. Dan di sini juga ada lampiran hasil perhitungan atau hasil pengamatan dari tabel 8.1 yang terdiri atas kecepatan relatif bola terhadap fluida dan koefisien viskositas. 8.2 juga terdiri dari kecepatan relatif bola terhadap fluida dan koefisien viskositas. Dan 8.3 juga terdapat kecepatan relatif bola terhadap fluida dan koefisien viskositas. Serta di sini dapat kita lihat perhitungan untuk mencari diameter kelereng, jari-jari kelereng, serta volume kelereng. Baik, kita masuk ke pertanyaan-pertanyaan praktikum viskositas yang ada pada modul 1. Tuliskan pertanyaan berkaitan dengan hipotesis dugaan hasil percobaan. Jawab, bagaimana kecepatan benda terhadap kekentalan. 2. Tentukan alat dan bahan yang digunakan. 3. Kemukakan fungsi alat dan bahan yang digunakan. Pada tabel 8, kita dapat melihat alat dan bahan yang digunakan pada percobaan viskositas. 4. Tentukan langkah kerja percobaan viskositas. Dapat kita lihat pada gambar yang ada di layar. Nomor 6. Apa saja yang mempengaruhi viskositas? Jawab, diameter, percepatan gravitasi, waktu, dan massa jenis benda. 7. Bagaimana hubungan yang dialami oleh benda yang bergerak pada fluida dengan kekentalan fluida tersebut sesuai hukum Stokes? Jawabannya dapat kita lihat pada gambar yang tertera di layar. Dengan rumus Fs sama dengan 6 pi R Kop kali V. 8. Tuliskan kesimpulanmu mengenai percobaan viskositas. Dari percobaan yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa suatu benda yang bergerak dalam fluida dapat dipengaruhi oleh gaya berat, gaya apung, dan gaya gerak. Gaya-gaya tersebut juga dipengaruhi oleh massa jenis, luas penampang benda, dan kekentalan fluida, di mana fluida yang lebih kental akan mengakibatkan benda yang bergerak dalam fluida memerlukan gaya berat yang lebih besar untuk bergerak, dan sebaliknya. 9. Jika ketinggian cairan dibuat berbeda, bagaimana kecepatan relatif terhadap fluida tersebut? Jawabannya dapat kita lihat pada gambar yang ada di layar. 10. Analisislah urutan koefisien kekentalan zat cair dari yang terkecil jika diuji adalah minyak. 10. Analisislah urutan koefisien kekentalan zat cair dari yang terkecil jika yang diuji adalah minyak, minyak goreng, dan sabun cuci piring. Mengapa demikian? Urutannya adalah air, minyak goreng, dan sabun cuci piring. Bila ada salah, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.